Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Vidya Junisa, saya CGP Angkatan 8 dari Kota Palembang. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi mengenai kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, pemahaman saya yang pertama, guru mendominasi proses pembelajaran yaitu teacher-centered learning. Dan yang kedua, pembelajaran terfokus pada target kurikulum atau ketercapaian KKM. Yang ketiga, kondisi kelas yang kondusif, teratur dan tertib adalah kunci utama agar materi dapat disampaikan secara efektif dan difahami secara optimal. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 ini, pemahaman saya menjadi sebagai berikut. Berdasarkan asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain. Kemudian, pendidikan memberikan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh dan merdeka secara lahir dan batin. Dasar pendidikan yang menuntun, pendidik sebagai pamong dapat memberikan tuntunan kepada peserta didik. Kemudian, pendidik bersikap terbuka pada perubahan, walaupun tetap selektif dalam perubahan tersebut. Yang ketiga, kekuatan sosiokultural menjadi proses penguatan atau penebalan garis samar yang didapatkan oleh anak terhadap pemahaman sebuah materi menjadi lebih kuat. Proses pembelajaran yang baik sebaiknya tetap memperhatikan kodrat murid. Guru ibaratnya seorang petani yang hanya bertugas menuntun agar benih pada diri siswa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana kodrat alam merupakan potensi yang dimiliki oleh anak dalam berpikir secara fisik dan emosi yang alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan atau potensi seseorang untuk berubah sesuai dengan kondisi, budaya, masyarakat, atau perkembangan zaman lainnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tercetus dalam semboyannya Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani, di mana guru menjadi seorang panutan ketika berada di depan yang mampu memberikan suri tauladan serta contoh yang baik bagi peserta didik. Pada saat berada di tengah, guru mampu membangkitkan ide atau menggugah semangat peserta didik dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Sedangkan Tut Wuri Handayani, guru khas mampu memberikan dorongan moral dan motivasi kerja kepada peserta didik dari belakang. Perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama, saya menyadari bahwa setiap anak adalah individu yang unik dan istimewa dengan berbagai karakter yang berbeda-beda. Kedua, proses pembelajaran terpusat kepada murid dengan kepentingan dan menyesuaikan kondisi kodratnya masing-masing. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Anak bisa mendapatkan sumber belajar lain seperti melalui pengalamannya sendiri maupun dari cerita orang lain. 4. Pemahaman anak tentang materi didapat dari proses menemukan sendiri melalui pengalaman belajarnya. Guru hanya memberikan pemantik sehingga anak-anak mengkonstruksi pemikirannya, membentuk konsep-konsep sehingga pemahaman dapat terkesan dan dapat melekat pada anak. Interpretasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD yang pertama, merancang pembelajaran interaktif sehingga belajar itu menjadi menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar sehingga anak mampu kreatif dan inovatif berkarya sesuai dengan imajinasinya. Selain itu, saya akan menerapkan konsep sistem Among, mengajak siswa dalam pembelajaran kolaboratif, berdiskusi, dan menanamkan pembiasaan karakter yang baik dan bertanggung jawab sehingga membuat anak menjadi mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal sebagai bentuk pembiasaan menghargai budaya setempat. Selain itu,
Pembelajaran juga bisa mengintegrasikan basis permainan ke dalam proses pembelajaran, di mana bermain adalah kodrat anak yang harus kita hormati, sehingga dapat menerapkan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah: 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak. Yang keempat, mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya agar murid menjadi manusia seutuhnya. Yang kelima, pendidikan harus berpusat atau berpihak kepada anak. Dan keenam, menjadi pembelajar dan pembelajar merdeka. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.